Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Enggi Wahyu bersama tim Newsroom Radio Perkasa FM hadir kembali di Zona Islami Spesial Ramadan pada sore hari ini, yang live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolangu Tulung Agung. Di sore hari ini, kajian kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari kembali hadir di dalam majelis ilmu yang bermanfaat kali ini dengan membahas topik yaitu cara Allah mewajibkan hambanya masuk surga, yang disampaikan langsung oleh Ustadz Qayyum Nafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, tidak lupa kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendalami ilmunya Allah, yang mana pada sore hari ini kita akan membahas hikmah dari kitab Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yakni hikmah aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannati. Jadi hikmah yang berikutnya, beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan aujaba alaika wujuda khidmatihi. Allah itu mewajibkan untuk berkhidmah kepadanya. Wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannati. Sebenarnya Allah itu tidak mewajibkan kecuali untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalam hikmah ini kelihatannya simpel, tapi kalau kita pahami, ini penuh dengan makna. Kenapa? Karena dalam praktek kehidupan dunia kita, setiap orang Muslim, setiap orang Islam itu memiliki kewajiban. Orang Islam dia mukallaf, maka dia memiliki sebuah kewajiban. Jadi Allah membebani kepada hambanya, yaitu ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, kewajiban untuk melaksanakan apa? Puasa. Jadi Allah memberikan kewajiban kepada hambanya, kepada kita, untuk berkhidmah, yaitu apa? Melaksanakan amal-amal kebaikan. Nah, tak lain tujuan daripada Allah mewajibkan ini adalah Allah itu menginginkan hambanya tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara singkatnya, aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannah. Ketika Allah ini
mewajibkan kepada kita untuk senantiasa berkhidmah, senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Ini sesungguhnya inilah cara Allah untuk mewajibkan hambanya tersebut itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diberi kewajiban oleh Allah, maka sebenarnya kewajiban ini akan menjadi sebab kita itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang hamba yang mana dia sudah balik, dia mukallaf, dia berakal, maka dia memiliki kewajiban yaitu melaksanakan ibadah sholat. Saat ini kita diwajibkan melaksanakan ibadah apa? Puasa. Setelah selesai puasa selama 1 bulan, diwajibkan lagi apa? Zakat. Iya apa tidak? Kenapa kita ini kayak jadi hamba sudah beriman kepada Allah kok kayak masih diberi beban? Maka perlu kita ketahui bahwa kita diberi kewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut seperti sholat, puasa, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini tidak lain adalah Allah itu menghendaki kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Kan ada hamba yang dia itu taat kepada Allah, ada hamba itu bermaksiat kepada Allah. Terus Allah terhadap hambanya tersebut itu juga memberikan kewajiban ini supaya apa? Benar-benar dilaksanakan oleh hambanya tersebut. Sehingga dengan kewajiban ini kita tahu ketika ada orang melaksanakan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang melaksanakan puasa, maka dia akan mendapatkan pahala daripada melaksanakan puasa tersebut. Dia juga menjadi puasanya, karena dia melaksanakan puasa ini akan menjadi sebab dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa itu bau tidak sedap akibat dia melaksanakan ibadah puasa itu nanti di hari kiamat baunya akan semerbak sebagaimana baunya minyak misik. Dikatakan la khulufu famis shaim atyabu minal mis, bahwasanya bau tidak sedap yang dihasilkan dari seorang tersebut itu melaksanakan ibadah puasa nanti di hari kiamat akan menjadi lebih wangi daripada minyak misik, daripada wewangian-wewangian yang ada di dunia ini. Ini loh yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hambanya yang memang hamba itu mau berkhidmah. Dalam hari ini artinya hamba itu mau mengabdikan dirinya untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia beribadah dengan sungguh-sungguh, dia mengetahui ilmunya, maka sudah disiapkan bagi orang ini
nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dapat hadiah lagi, apa? Mendapatkan bidadari surga. Ini luar biasa. Sehingga dengan pengabdian ini semuanya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Dikatakan li'annahu ta'ala ghaniyun an khalqihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh pada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak butuh pada makhluknya. Pak, kalau kita lihat, Allah itu kan mewajibkan hambanya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Allah itu juga melarang hambanya untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama seperti zina dan lain sebagainya. Terus ini bagaimana? Maka perlu kita ketahui Allah itu tidak membutuhkan apapun daripada makhluknya. Ketika ada seorang hamba yang mana hamba ini melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ketaatan tersebut itu tidak lain nanti akan kembali kepada hamba itu sendiri. Kembalinya manfaat daripada ketaatan itu akan kembali kepada hamba itu sendiri. Maka dikatakan la tangfa'uhu ta'atuhum wa la tadurru maksiatuhum. Tidak akan memberikan kemanfaat kepada Allah, yaitu apa? Ketaatan seorang hamba, dan juga tidak akan bisa menjadikan Allah itu menjadi hina ketika hambanya itu melakukan kemaksiatan. Nah, terus kenapa Allah kok mewajibkan hambanya itu melakukan ketaatan? Allah itu kok melarang hambanya itu melakukan kemaksiatan? Ini sebenarnya Allah menginginkan hamba tersebut untuk masuk ke dalam surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, maka jelas orang yang amal kebaikannya, jadi ketika orang itu sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti, maka ketika orang ini menerima catatan amal dalam kehidupannya, itu kok menerima dengan tangan kanan, maka jelas ini adalah orang yang beruntung. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang menerima catatan amal yang dimilikinya, catatan amal-amal yang dilakukan ketika dia masih berada di dunia, kok diterima dengan tangan kiri, jelas maka dia tak lain akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menerima catatan amal dengan tangan kanan masuk ke dalam surga, menerima catatan amal dengan tangan kiri masuk ke dalam neraka, berarti apa? Yang dilakukan oleh orang tersebut, andai kata dia taat, maka otomatis insya Allah dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Manfaatnya kembali kepada siapa? Orang itu sendiri. Yakni apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di saat orang itu melakukan
kesalahan-kesalahan, dia sering melakukan kemaksiatan, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga catatan amal yang jelek ini lebih banyak daripada yang baik, maka jelas dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Berarti di saat dia melakukan kebaikan, manfaatnya kembali kepada siapa? Dirinya sendiri. Di saat dia melakukan kemaksiatan, akhirnya dia banyak dosa, sehingga buku catatan amalnya diterima dengan tangan kiri. Jelas itu kesalahan siapa? Kembalinya kepada siapa? Juga kepada dirinya sendiri. Kalau kita gambarkan saat ini, kita sama-sama mencari ilmu. Kita sama-sama mencari ilmu di sebuah lembaga pendidikan, baik di pondok pesantren maupun sekolah formal. Saat ini kita tahu ada yang dia sungguh-sungguh, anak yang sungguh-sungguh, berarti dia itu apa? Tidak meluangkan waktunya untuk santai, untuk senantiasa belajar. Dikatakan man jadda wajad, orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan menemukan apa yang dia cari. Di saat ini kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa belajar. Orang yang sungguh-sungguh tak lain hasil tidak akan pernah mengkhianatinya. Insya Allah dia akan dijadikan orang yang sukses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang lain sungguh-sungguh, yang lainnya ada sebagian ini tidak sungguh-sungguh. Jelas ketika dia selesai menempuh jenjang pendidikan, apa yang akan didapat? Tak lain hanya sekedar selembar tanda kalau dia pernah melakukan mengenyam pendidikan tersebut. Apa? Biasanya dibuktikan dengan yang namanya ijazah. Itu pun kalau dia lulus. Kalau tidak lulus, sudah tidak dapat ilmu, tidak dapat lagi ijazah. Maka dari sini kita menjadi tahu betapa pentingnya kita memahami apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan kewajiban pada diri kita, Allah membebani kepada diri kita, kepada hambanya untuk beribadah dan senantiasa melakukan amal kebaikan. Ini semua nanti kita yang akan menikmatinya, kita sendiri yang akan menikmatinya. Tidak ada sedikit pun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu ghaniyun an khalqihi, Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu sendiri yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk rahasia kenapa Allah itu mewajibkan kepada hambanya, Allah itu memberikan kewajiban sesuatu yang harus dilakukan oleh hambanya. Ini tak lain adalah supaya ini menjadi dorongan kepada makhluk itu untuk senantiasa ingat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gambarkan, andai kata Allah tidak mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam waktu sehari semalam, apakah kita akan semangat melaksanakan sholat tersebut? Tentunya jawabnya tidak. Kenapa? Karena dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya semu, yang menjadikan di dalam diri kita apa? Kita seolah-olah kenikmatan yang abadi itu adalah ketika kita sukses di dunia. Menjadi apa? Dunia itu mengelabui diri kita untuk senantiasa mengejar duniawi, lupa terhadap
akhirat. Sehingga akhirnya karena kita terlalu lalai dengan kehidupan akhirat, andai kata sholat ini tidak diwajibkan oleh Allah, kita akan sangat mudah sekali untuk tidak melakukan sholat. Wong kita saat ini tahu bahwa sholat itu saja, sholat itu diwajibkan kepada kita, itu saja. Kadang kita itu masih meninggalkan sholat, padahal tahu sholat itu wajib. Wajib itu apa? Pengertian wajib itu apa? Sesuatu yang dikerjakan, yang sesuatu itu, jika sesuatu tersebut itu dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan apa? Mendapatkan siksa. Ini saja kadang kita masih meninggalkan sholat. Bahkan masih banyak kita lihat orang-orang yang lebih mengedepankan pekerjaannya daripada melaksanakan sholat, daripada melaksanakan kewajibannya. Maka dengan ini kita akhirnya tahu betapa cintanya Allah kepada kita. Jadi secara tidak langsung yang diinginkan Allah terhadap hambanya ini, Allah ingin menggiring hambanya. Allah ini ingin senantiasa hambanya ini melakukan kebaikan, sehingga dengan melakukan kebaikan ini Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seperti itu jelas bagi kita, dengan memahami daripada kalam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, aujaba alaika wujuba khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannah. Jadi Allah ini mewajibkan kita untuk berkhidmah kepada Allah secara lahirnya, secara dohirnya, kayak Allah ini memberikan beban kepada kita. Tapi perlu diketahui wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannah. Secara ketika kita lihat secara hakikatnya, Allah itu tidak memberikan kewajiban tersebut kecuali Allah ini ingin memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ini memberikan kewajiban kepada hambanya? Dikatakan innama aujaba ala ibadihi ta'atahu likillati nuhudihim ilaiha fasaquhum ilaiha bisalasilil ijab wasuquhum ilaiha bidzalika innama huwa li amrin yarji'u ilaihim wa huwa dukhulul jannah. Jadi Allah ini mewajibkan atas hamba-hambanya untuk melaksanakan taat kepada Allah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Ini kenapa? Karena andai kata taat itu tidak diwajibkan, andai kata sholat itu tidak diwajibkan, andai kata puasa itu tidak diwajibkan, andai kata zakat itu tidak diwajibkan, likillatinuhudihim, maka sedikit sekali mereka itu bersemangat, bergegas melakukan ketaatan tersebut. Jadi ada hamba, jadi motif seorang hamba dalam melaksanakan kewajiban itu ada kalanya hamba ini melakukan kewajiban karena apa? Dia itu masih mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbalannya berupa apa? Yaitu hamba ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengaji? Alasannya apa? Kenapa kita kok mengaji? Kalau ada orang yang menjawab karena ingin mencari ridho Allah,
Ada yang menjawab supaya dapat ilmu, nanti bisa mengamalkan ilmu, nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Endingnya apa? Masuk ke dalam surganya Allah. Ada dua orang. Yang pertama tadi, kenapa dia itu mengaji, kenapa dia melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah? Yang pertama jawabnya apa? Karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua, kenapa kamu melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah? Karena saya berharap nanti di yaumil akhir dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua orang ini kan berbeda. Yang satu ingin mendapatkan ridhonya Allah, yang satu ingin mendapatkan surganya Allah. Kelas kita yang mana? Yang ketika kita diberi kewajiban melaksanakan ibadah sholat ini pengen masuk ke dalam surganya Allah, atau hanya sekedar supaya kita mendapat ridhonya Allah? Rata-rata kelas kita masih di supaya kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau masih mengharap surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau harapannya orang ini adalah supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dia melakukan kewajiban, itu tujuannya itu. Andai kata dia tidak melakukan kewajiban tersebut, berarti dia takut masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini apa? Orang ini beribadah, melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya, tak lain adalah supaya dia itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Secara tidak langsung Allah itu memberikan kewajiban kepada hamba tersebut, tujuannya apa? Allah itu menggiring supaya orang ini masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dengan hal ini berarti secara tidak langsung atau bisa kita pahami, Allah memberikan kewajiban kepada kita, Allah mewajibkan sholat kepada kita, Allah mewajibkan puasa kepada kita, kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak lain, ini adalah cara Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti hakikatnya kewajiban ini kita lakukan itu sebenarnya kebutuhan kita atau itu kebutuhan Allah? Kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita pengen masuk surga. Allah tidak butuh. Kenapa? Apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan berupa ketaatan, itu tidak ada kembalinya kepada Allah sama sekali. Tidak bermanfaat untuk Allah. Manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Di saat kita melakukan kejelekan, saat kita melakukan kemaksiatan, itu tidak merugikan Allah sama sekali. Kemuliaan Allah langsung berkurang, tidak. Itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Sehingga apa? Ketika kita semangat beribadah, ketika kita semangat melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, salah satu cara Allah yaitu dengan memberikan itu, kewajiban itu untuk memberikan semangat kepada manusia. Apa? Ketika wajib, ketika dilakukan akan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Sehingga kita akan termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ini salah satu bentuk contoh saja. Masih ada di dalam keseharian kita. Allah
itu menjadikan hamba juga bermacam-macam. Ada hamba yang mana hamba tersebut itu dia mulai kecil senantiasa bekerja, tapi Allah menjadikan hamba tersebut tidak kaya. Allah menjadikan hamba ini yang menjadi hobinya, kesukaannya adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang Allah menjadikan hamba ini orang yang bergelimang dengan harta, dalam arti hidupnya penuh dengan kecukupan. Macam-macam Allah menjadikan seperti itu. Tak lain ini semuanya itu adalah yang terbaik untuk hamba tersebut. Maka perlu kita ketahui, kita sebagai hamba Allah yang insya Allah kita senantiasa taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita mulai hari ini ila yaumil qiyamah sampai akhir hayat kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang hamba itu senantiasa melaksanakan taat kepada Allah, hamba yang senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita menghamba kepada Allah, dengan kita berkhidmah kepada Allah, kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ini akan menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat luar biasa sekali dawuh daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannah. Jadi Allah itu mewajibkan kepada kita untuk senantiasa berkhidmah kepada Allah, senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah, senantiasa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Ini tak lain sebenarnya Allah hanya ingin mewajibkan hambanya tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengatakan bahwasanya ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannah fis salasil. Jadi ajiballahu, Allah Subhanahu wa taala itu terheran-heran. Allah itu terheran-heran atau Allah itu kagum min qaumin, dengan kaum, dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yadkhulunal jannah fis salasil, yang mana hamba ini itu masuk ke dalam surganya Allah dengan dibelenggu rantai. Dengan dibelenggu apa? Rantai. Jadi hamba Allah, ada kaum, ada sekelompok hamba Allah, dia itu dengan cepat-cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan belenggu rantai. Apa? Ketika kita berjalan seperti ini, di belakang kita itu sudah ada apa? Ada rantai yang mana di sini apa? Untuk menggiring kita, menggiring hamba tersebut, menggiring masuk kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya apa? Tujuannya tak lain, rantai ini adalah untuk giring supaya apa? Tidak ada yang ketinggalan. Nah, ini loh yang harus kita ketahui. Maka kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita di dunia ini itu diibaratkan apa? Kita itu diperintah untuk melakukan kewajiban itu, dengan diberikan kewajiban ini kayak menjadi rantai kita. Untuk apa? Kita senantiasa melakukan kewajiban tersebut. Kita tahu sholat itu wajib. Ketika kita hendak meninggalkan sholat, takut apa tidak? Takut kan? Kenapa takut? Khawatir dapat siksa dari Allah Subhanahu
Jadi seolah-olah kewajiban ini diibaratkan sebuah rantai. Supaya apa? Kita ini tidak meninggalkan kewajiban tersebut. Nah, andai kata sudah seperti itu, kok ada orang yang meninggalkan kewajibannya, maka jelas dia melakukan kemaksiatan. Ketika dia tidak tobat, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, umat siapa? Umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan masuk ke dalam surganya Allah. Semua umat ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ketika kamu ditanya, kamu pengen masuk surga apa tidak? Jelas jawabnya mau. Kamu pengen dapat bidadari apa tidak? Jelas pasti jawabnya sangat mau. Nah, pertanyaannya, kalau baginda Rasulullah menghendaki semua umatnya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terus di situ ada istisna, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Pertanyaannya, siapakah orang bodoh yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Orang yang enggan adalah orang yang dia itu senantiasa melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban. Apa yang diperintahkan oleh Allah ditinggalkan. Menjadi keluh kesahnya, apapun yang dialaminya, beliau sowan kepada baginda Rasulullah. Beliau bertanya, apa ini, bagaimana solusinya wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dan lain sebagainya. Kalau kita gambarkan sekarang, di saat kita punya masalah, di saat kita punya problem, di saat kita bermasalah, kita kok datang kepada kiai, apa yang didawuhkan kiai kepada diri kita? Maka sang kiai pasti akan mengingatkan yang pertama, bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita, tidak lain semuanya itu adalah karena menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita sowan kepada seorang kiai, yang mana di saat itu diri kita sedang dalam keadaan diberi ujian oleh Allah, maka akan diingatkan oleh kiai tersebut,
Allah akan menguji setiap hambanya untuk memilih mana hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nanti setelah ujian ini selesai, Allah akan di saat ini kita bisa sowan kepada para kiai. Andai kata kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata kita bisa sezaman dengan baginda Rasulullah, akan sangat istimewa dalam kehidupan kita. Maka dikatakan hayati khairul lakum tuhaddisuna wa uhaddisulakum, yaitu apa? Kehidupanku, kehidupan baginda Rasulullah ini baik untuk umatnya. Kenapa? Karena ketika baginda Rasulullah masih hidup, semua problem, semua masalah dalam hal apapun itu yang dialami oleh sahabat itu datang sowan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan solusi. Terus bagaimana saat ini, di mana saat ini kita itu tidak sezaman dengan baginda Rasulullah, di saat ini beliau sudah wafat, ini bagaimana dilanjutkan? Wa mamati khairul lakum, sedangkan kematianku, sepeninggalan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga baik untuk umatnya, baik untuk kita semua. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan kepadaku, diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? A'malukum, semua amal-amal umatnya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini itu baginda Rasulullah nanti akan melihat. Kenapa? Karena inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Apa? Amal-amal umatnya ini ditunjukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu minkum min syarrin, ma ra'aitu minkum min khairin hamidullah. Jadi amal perbuatan yang dilihat, yang ditunjukkan kepada baginda Rasulullah ini kok berupa amal kebaikan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, apa? Baginda Rasulullah akan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa ma ra'aitu min syarrin, dan setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh hamba tersebut, istaghfartu lakum, maka yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat baginda Rasulullah sudah wafat, sebagaimana pada saat ini, maka ini pun juga baik untuk kita. Kenapa? Ketika baginda Rasulullah ini dipertunjukkan kepada beliau, yaitu apa? Diperlihatkan kepada baginda Rasulullah amal-amal kebaikan daripada umatnya, baginda Rasulullah akan senantiasa memuji kepada Allah. Dan apabila baginda Rasulullah melihat amal hambanya, melihat amal umatnya, melihat perbuatan-perbuatan daripada umatnya, sehingga amal itu adalah amal kejelekan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah meminta ampunan kepada Allah, supaya apa? Orang yang amalnya jelek tersebut, umat yang amalnya jelek tersebut ini benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kecintaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Maka Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agamanya Allah, untuk menyampaikan syariatnya Allah. Ini tak lain
adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu apa? Allah memberikan kewajiban kepada hambanya tersebut, tak lain Allah itu menghendaki hambanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di situ Allah sendiri itu merasa takjub dan heran dengan hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga dengan dibelenggu rantai. Maksudnya apa? Digiring rantai seperti itu. Nah, ini luar biasanya cara Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kawan perkasa dan juga santri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, pembahasan terkait dengan cara Allah mewajibkan hambanya masuk surga, kita sudah masuk dalam kesimpulan, sekaligus nanti ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Ustadz Qayyum Nafal. Jadi intinya dalam hikmah ini adalah aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannah. Aujaba alaika wujuda khidmatihi, Allah itu mewajibkan kepada kita untuk senantiasa berkhidmah kepada Allah. Maksudnya kita menghambakan diri kita kepada Allah untuk senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu tak lain adalah wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannah. Tak lain sebenarnya Allah ini menginginkan, Allah itu mewajibkan hambanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga merasa heran terhadap hamba-hambanya dengan kewajiban tersebut. Akhirnya dirinya tidak merasa terbebani, justru menjadikan dirinya ini semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan semangat ini Allah menjadikan hamba tersebut nanti masuk di dalam surga dengan cara yang sangat cepat. Apa? Dengan berjalan yang cepat. Nah, ketika Allah mewajibkan hambanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dilarang untuk bermaksiat kepada Allah, ini dijauhi. Ini bukan berarti Allah butuh pada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh pada makhluknya. Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya. Li'annahu ta'ala ghaniyun an khalqihi. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Tapi kenapa Allah kok memberikan kewajiban kepada kita? Ini adalah sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, atau cara Allah memasukkan hamba tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Karena amal ibadah yang dilakukan oleh hamba ini tak lain nanti semuanya akan dibalas oleh Allah, sehingga nanti dia berada di yaumil hisab. Timbangan amalnya yang akan berat adalah pada timbangan amal kebaikan. Di saat ada hamba yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka amal kebaikan, amal yang ditimbang Allah nanti di yaumil hisab, ini yang akan banyak adalah amal kejelekan. Ketika ada seorang hamba ini yang banyak adalah amal kebaikan, maka dia jelas akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang hamba yang ditimbang tadi yang berat adalah amal kejelekan, yang banyak adalah amal kejelekan, maka jelas dia pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk supaya hamba Allah ini semangat untuk beribadah, dibuatlah yang namanya kewajiban. Supaya apa?
Ketika hamba ini melakukan kewajiban, dia termotivasi, ya ketika saya taat kepada Allah, ini tak lain semuanya juga akan kembali kepada kita, semuanya akan dibalas oleh Allah untuk kita sendiri, yaitu apa? Nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia akan meninggalkan kewajiban, dia akan meninggalkan sholatnya, dia akan meninggalkan zakatnya, dia berpikir kedua kalinya. Supaya apa? Berpikir kalau dia meninggalkan kewajiban ini, dia pasti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dilakukan apa? Dia tidak jadi melakukan kemaksiatan. Akhirnya apa? Sholatnya dilakukan tepat pada waktunya, sehingga secara tidak langsung adanya kewajiban ini adalah mendorong diri kita untuk semangat beribadah kepada Allah. Ketika kita semangat mengabdikan diri kita kepada Allah, berarti secara tidak langsung kita semangat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, kalau kita tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau melakukan kewajiban, tidak mau melaksanakan sholat, sama saja kita mengundurkan diri dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja kita ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, ketika Allah mewajibkan kita untuk berkhidmah kepada Allah, tak lain sebenarnya Allah itu menginginkan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh pada makhluknya. Andaikan makhluk itu melakukan ketaatan, manfaatnya akan kembali kepada makhluk sendiri. Andai kata makhluk ini melakukan, andai kata kita manusia melakukan kemaksiatan, yang rugi juga kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa syayikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina fi ba'da mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.